Halo, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Atalia Eugenia Runtu. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Biologi jurusan Biologi dari Universitas Kristen Satya Wacana. Pada kesempatan ini, saya akan men-sharingkan apa yang telah saya lakukan, saya pelajari, dan saya dapatkan dari proses learning dan service. Sehingga saya memberikan judul untuk sharing saya pada hari ini itu Learn and Serve di Panti Asuhan Salib Putih dan Panti Karya Salib Putih. Apa itu service learning? Service learning merupakan proses menghubungkan teori perkuliahan dan aplikasinya menjadi suatu tindakan nyata pada masyarakat. Dan pada kesempatan service learning itu untuk menemukan suatu kalian yang baru, bertukar pikiran, dan serta belajar interdisipliner. Manfaat service learning yaitu kita belajar berinteraksi sosial dengan orang lain dan juga peduli terhadap sesama dengan melihat kebutuhan yang dibutuhkan oleh sesama kita. Terus kita mengembangkan kemampuan problem solving dengan mencari akar permasalahan dan mencari penyelesaiannya. Kemudian, mengapa kami memilih Panti Asuhan Salib Putih dan Panti Karya Salib Putih untuk menjadi tempat kami melakukan service learning? Panti Asuhan dan Panti Karya Salib Putih itu merupakan salah satu bagian dari Yayasan Salib Putih yang terletak di Jalan Hasanuddin, kilometer 4, Kelurahan Kebonpurjo, Kecamatan Agromulya, Kota Salatiga, Jawa Tengah. Nah, kami memilih karena pada masa pandemi COVID-19 ini, aktivitas kita untuk beraktivitas di luar itu dibatasi, sehingga salah satunya itu sekolah-sekolah ditutup, dan membuat adik-adik tidak dapat belajar di sekolah. Dan adanya keterbatasan akses belajar karena tidak semua adik-adik memiliki HP untuk belajar. Sehingga adik-adik Panti Asuhan Salib Putih membutuhkan bimbingan untuk belajar dan mengerjakan tugas. Jadi kami melakukan servis untuk adik-adik Panti Asuhan dengan membimbing mereka dalam proses belajar pembelajaran. Selanjutnya kami melakukan proses learning yaitu di kebun kopi dari Panti Karya, di mana kita tahu bahwa kopi itu salah satu minuman yang enak dan nikmat karena memiliki proses dan pengolahan yang cukup panjang, sehingga membuat kita tertarik untuk belajar bagaimana proses pengolahan kopi dengan tahap-tahapnya seperti apa, dari bagaimana panennya, pengolahannya, hingga menjadi bubuk kopi dan dijual. Kegiatan kami melakukannya dibagi menjadi dua, yaitu service dan learning. Pada service kami melakukan di Panti Asuhan, kami dengan membimbing anak-anak belajar dan mengerjakan tugas pada onsite, dan kami juga sudah memberikan pelayanan kami dalam bentuk online, di mana kami memberikan bimbingan keterampilan. Jadi bukan hanya untuk pelajaran, kami juga memberikan keterampilan bukan hanya untuk keterampilan seni atau yang lain, kami juga memberikan sedikit-sedikit pengetahuan yang bebas, yang luas, dan juga ada kaitannya dengan biologi, salah satunya dengan pengolahan sumber daya alam dengan mengolah pangan. Dan pelaksanaan service learning kami itu dilaksanakan setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat selama 2 minggu. Untuk service kami mulai dari jam 8 hingga jam 10 pagi, karena biasanya adik-adik sekolah dari jam 8 sampai jam 10 pagi. Kemudian untuk LAN kami belajar di kebun kopi, itu belajar pengolahan kopi. Kami di sana belajar itu selama 3 kali pertemuan, yaitu setiap hari Jumat. Kami di sana belajar mengenai bagaimana cara pengolahan kopi. Itu ada tahap-tahap dalam pembuatan pengolahan kopi, yaitu dari pemetikan, yaitu dilaksanakan pada bulan Agustus sampai Oktober 2020. Dan buah-buah yang dapat dipetik sudah berwarna merah. Dan dilanjutkan pada proses pengeringan dan fermentasi, di mana masih melakukan cara konvensional, itu dijemur dengan menggunakan sinar matahari selama 2 minggu. Begitu juga dengan fermentasi masih menggunakan mikroorganisme yang ada langsung pada buahnya, itu seperti ada yang berwarna putih pada kulit buah, dan dibiarkan hingga terfermentasi dengan baik selama beberapa minggu, dan dilanjutkan pada pengupasan kulit. Pengupasan kulit itu dilakukan dengan tradisional untuk jumlah yang sedikit,
Itu dengan cara ditumbuk-tumbuk menggunakan batu atau kayu yang biji-biji atau buah-buahnya dimasukkan dalam karung. Sedangkan cara modern itu menggunakan alat khusus untuk pengupasan. Itu biasa digunakan dalam skala besar. Dan setelah pengupasan kulit, buah-buah tersebut, biji-biji kopi tersebut dapat dilakukan sangrai atau pemasakan, atau bahasa Inggrisnya disebut roasting. Nah, buah-buah kopi itu disangrai selama kurang lebih 2 jam menggunakan alat khususnya, yaitu ini, seperti ini. Alat ini memiliki kelemahan, itu tidak mengetahui suhu yang ada dalam itu berapa, sehingga terkadang harus mengira-ngira kurang lebih. Dan biasanya proses sangrainya tidak sama, jadi tergantung dari banyaknya jumlah biji kopi yang dimasukkan. Dan setelah disangrai, biji kopi harus diayak untuk memisahkan kulit ari dan biji kopi. Nah, proses ayakan itu masih menggunakan cara konvensional dengan menggunakan ayakan seperti ini. Itu diayak untuk memisahkan kulit ari dengan biji kopi, dan juga meminimalisir untuk biji kopinya menjadi lebih hangus atau gosong. Kemudian dilanjutkan pada proses penggilingan menggunakan bantuan mesin penggiling. Dan penggunaan mesin penggiling ini untuk menggiling biji-biji kopi tersebut menjadi bubuk. Setelah jadi bubuk, biji-biji kopi, jadi bubuk kopi, itu dikemas dalam plastik kemasan khusus yang sudah dibuat dan dijual. Namun bukan hanya bubuk kopi yang dijual dan dikemas, biji kopi juga dijual dan dikemas. Karena berdasarkan pengalaman dari Panti Karya, banyak orang juga memilih biji kopi untuk digiling sendiri. Nah, sedangkan buah-buah yang tadi belum diolah, yang tadi telah dikelupas atau dipisahkan dari kulit-kulitnya, itu dapat disimpan terlebih dahulu sebelum dilanjutkan pada proses roasting. Itu disimpan dalam ruangan bersih yang tidak berbau dan tidak lembab. Namun, sebelum disimpan dalam ruangan, buah-buah tersebut perlu dimasukkan ke dalam karung yang bersih dan ditumpuk di atas balok-balok kayu yang kemudian diberikan jarak antara dinding dan juga karung untuk menghindari adanya jamur dan juga terlalu lembab. Nah, ini merupakan gambarnya di bagaimana mereka menyimpannya. Itu ada jarak antara dinding, di bagian sana juga ada dinding, jarak di bagian bawah karung tersebut ada balok-balok kayu. Selain kami melakukan service learning, kami juga melakukan workshop. Workshop ini kami melihat karena Panti Karya dan Panti Asuhan Salib Putih itu di sekitarnya itu banyak sumber daya alam, karena mereka memiliki peternakan sapi dan juga banyak ada perkebunan. Jadi kami membuat tema, yaitu workshop pemberdayaan sumber daya alam sekitar. Kami melakukan workshop dengan pembuatan telur asin dari berbagai jenis telur. Berbagai jenis telur yang kami gunakan itu telur ayam, telur bebek, dan telur puyuh. Dan kami juga membuat pembuatan yogurt dari susu sapi, serta bagaimana kami mengolah untuk menjadi inovasi yogurt tersebut dijadikan smoothie yogurt mangga. Kemudian kami membuat kimchi, dan inovasi pengolahannya menjadi lumpia kimchi. Ini kurang lebih foto gambaran kami melakukan aktivitas kami, workshop yang bagian kiri atas ini bagian saat penjelasan pembuatan telur asin, ini saat penjelasan pembuatan yogurt, dan ini juga pada saat pemanasan susu. Jadi kami melibatkan adik-adik panti asuhan untuk ikut serta dalam proses pembuatannya. Begitu juga dengan ini, kami dalam proses pembuatan lumpia kimchi. Dan manfaat service learning yang didapatkan yaitu dapat meningkatkan rasa tanggung jawab dan kerjasama. Karena kami lebih bertanggung jawab untuk melakukan service learning kami juga bertanggung jawab untuk belajar dan melayani. Kami juga meningkatkan kerjasama kami sama tim. Kami meningkatkan interaksi sosial kami dengan orang-orang di sana, dengan orang dari Panti Karya ataupun dengan adik-adik yang kami bantu. Kami juga saya juga merasa meningkatkan kesabaran, karena saya harus sabar selama mengikuti proses service learning.
terlebih khusus saat saya membantu adik-adik pelajar, dan juga saya juga merasa bagaimana kesabaran para petani kopi dalam merawat serta memanen dan dalam mengolah kopi tersebut. Terus dari kesabaran tersebut memerlukan kreativitas, karena dalam proses pembelajaran adik-adik itu adik-adik memiliki karakter dan kemampuan yang berbeda-beda. Jadi untuk membantu adik-adik belajar itu harus memiliki kreativitas yang berbeda. Terus kami juga meningkatkan inovasi, belajar untuk berinovasi. Dengan adanya workshop, kami dapat berinovasi dalam pengolahan pangan untuk menjadi lebih baik. Terus pengalaman untuk berpikir dan bekerja secara interdisipliner. Berpikir dan bekerja. Mengapa berpikir dan bekerja secara interdisipliner? Karena pada saat service learning itu terlebih khusus saat mengajar adik-adik itu saya mengalami kesusahan. Saya tidak memiliki basic atau latar belakang sebagai mahasiswa pendidikan. Jadi saya tidak tahu bagaimana cara yang benar untuk belajar dan membimbing adik-adik dalam belajar. Jadi saya mengalami kesusahan. Jadi saya mencoba untuk berpikir dan saya mencoba untuk menempatkan diri atau berpikir bagaimana jika seorang guru ditempatkan dalam keadaan seperti ini, apa yang harus dilakukan. Dan untuk rencana masa depan apa yang akan dilakukan setelah dari service learning ini, tentunya saya berkeinginan untuk berguna bagi masyarakat dengan menerapkan ilmu pengetahuan di bidang biologi saya dan mungkin melakukan pelatihan-pelatihan pemberdayaan sumber daya alam di sekitar. Mungkin bukan cuma hanya dari panti asuhan ataupun dari Panti Karya, tapi juga daerah sekitar dengan pemanfaatan sumber daya alam yang banyak, serta dapat menganalisis masalah atau kebutuhan masyarakat dan mencarikan solusinya. Dan tidak menutup kemungkinan juga saya untuk dapat terus belajar dari orang-orang di sekitar saya. Sekian dari sharing saya selama mengikuti service learning ini. Semoga service learning dapat bermanfaat bagi saya dan juga orang lain, dan juga adik-adik di sana dan juga Panti Karya sana. Sekian dari saya, terima kasih.